Shalom semuanya. Shalom. Amin, puji Tuhan. Hari ini saudara, saya percaya seberapapun kita yang ada, Tuhan melawat kita semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak terasa pandemi sudah begitu lama, tapi belum selesai sampai hari ini. Kalau saudara semuanya banyak baca berita, banyak sekali orang yang sudah kehilangan pengharapan. Saya baca, saya melihat satu video bagaimana seorang anak muda, dia berkata, aku tidak punya ayah, aku tidak punya ibu. Di dunia ini aku hidup hanya sendiri. Dan sekarang kerja di PHK, tinggal di luar kota dalam kos-kosan. Saya tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup. Kemudian saya baca berita lain lagi. Bagaimana seorang ibu membunuh kelima anaknya, menenggelamkan ke dalam sungai yang dalam. Setelah itu ibu ini juga bunuh diri. Saudara, banyak sekali orang yang kehilangan pengharapan. Tapi pagi hari ini, Yesus kita yang hidup memberikan kita jaminan. Saya akan kasih tema firman Tuhan, harapan yang berbuah indah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang pengharapan, saudara, ada banyak pengharapan kosong, ada banyak pengharapan palsu, ya. Yang kita tahu seperti itu, saya ingat waktu saya masih kecil, setiap hari, hampir setiap hari, saya itu mendengar teman saya bilang gini, "Meh, aku tadi nemu duit. Aku tadi nemu duit loh," dengan sukacita gitu. "Aku tadi nemu duit." Zaman dulu itu uang 100 itu sudah banyak, saudara. Zaman saya kecil, tahun 70-an, uang 100 rupiah itu banyak buat anak-anak sekolah. Jadi mereka selalu bilang, "Aku nemu duit, tadi 100, aku nemu duit sekian-sekian." Sampai bertahun-tahun saya dengar itu, sampai satu saat saya iri, saudara. Kenapa ya teman-temanku sering nemu duit, aku kok enggak pernah? Saya berharap sama dengan mereka, menemukan sesuatu yang menyenangkan. Saya itu kalau jalan biasanya nggak ngelihat kemana-mana, dari kecil itu lurus ke depan, gitu sampai sekarang kadang ketemu teman gitu sampai nggak tahu gitu. Banyak yang berpikir, aduh sombong. Oh enggak, saudara. Kadang saya terbiasa seperti itu. Tapi kali itu karena Mary, saya berharap pengen nemu duit juga seperti teman-teman saya. Jalan saya berubah, saudara. Setiap hari kalau berangkat sekolah itu saya jalannya jadi ningkluk. Aduh, nenek duit itu bukan loh. Saya cari-cari duit, nenek duit bukan. Saya ningkluk sampai tidak tahu siapa, tidak pernah nemu duit. Besoknya saya ulang lagi, saya jalan itu pengen rasanya kak teman-teman, namanya anak kecil, saudara. Aduh, temanku ada yang nemu duit lagi, aku kok nggak pernah ya, saya ningkluk lagi. Aduh, kok gak ada duit jatuh gitu. Sampai satu kali saya melihat ada uang, itu setelah lama ada uang jatuh, saudara, uang kertas dilipat seperti itu, saudara. Saya senang ini lebih gede dari temanku, saya injek. Ada orang, saya diam dulu. Setelah orangnya pergi, saya ambil langsung saya masukkan kantong. Oh, saya senang, saya cerita sama, aku nemu duit gitu. Tapi begitu saya keluarkan, saya buka, uangnya cuma separuh. Ketika saya sudah senang, aku nemu duit, apa yang terjadi? Uangnya cuma setugel, saudara, separuh. Waduh, harapan saya waktu itu langsung hancur. Kenapa aku tidak dapat keberuntungan seperti teman-temanku? Nemu duit ternyata separuh, gak bisa dipakai. Seringkali dalam hidup kita mengalami hal yang seperti itu. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 10. Cerita ini selalu membekas dalam ingatan saya.
Dan setiap kali saya khotbah pertama dimanapun, perwira Kapernaum itu selalu ada di pikiran saya. Kita akan baca sama-sama, saudara boleh lihat di monitor. Saya akan bacakan ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kota Kapernaum zaman dulu boleh dikatakan kota mujizat. Kota Kapernaum bukan kota biasa, tapi kota yang spesial. Karena apa? Di situ Tuhan banyak sekali melakukan mujizat demi mujizat. Tuhan membangkitkan putri Yairus di Kapernaum. Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan di Kapernaum. Saudara, banyak sekali mujizat yang dilakukan Tuhan. Tetapi sekarang, saudara, Kapernaum itu hanyalah sebuah situs arkeologi yang sudah tidak ada lagi. Kota yang begitu luar biasa, tetapi di dalam satu ayat Tuhan Yesus mengutuk Kapernaum. "Hai kamu Kapernaum, jangan mengira kamu akan ditinggikan sampai ke langit, tapi kamu akan diturunkan sampai ke bawah bumi." Dan Kapernaum itu tidak ada lagi. Kota Kapernaum itu hanya reruntuhan saja sekarang. Setiap hari mujizat demi mujizat terjadi di sana. Pertolongan Tuhan terjadi di sana. Satu hal yang saya catat di sini, meskipun kota ini menjadi reruntuhan saja sekarang, tetapi ada satu pribadi yang membuat Tuhan Yesus bangga. Ada satu pribadi yang pernah membuat Tuhan Yesus terpesona. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perwira Kapernaum adalah satu-satunya orang yang mampu membuat Tuhan Yesus terpesona karena keindahan imannya. Saudara tahu wanita yang mengurapi Yesus, dia luar biasa bukan? Tetapi apa yang dilakukannya ketika saudaranya meninggal? Dia berkata, "Guru, seandainya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati." Ada satu perbedaan yang besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perwira Kapernaum ini bukan orang biasa. Ya, kalau kita baca dia datang pada Tuhan ya di dalam ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Perwira Kapernaum ini yang pertama, kenapa Tuhan Yesus terpesona kepadanya? Dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Orang yang tanpa nama, tapi membuat Yesus sangat terpesona. Dia hanya disebut seorang perwira. Namanya siapa? Saya tidak tahu sampai saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perwira ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang yang punya pangkat.
dia pemimpin pasukan 100, dia posisinya sangat tinggi. Tetapi dia tahu diri siapa dia. Sekalipun perwira ini sangat baik, terkenal sangat baik, dia suka nyumbang ke rumah-rumah ibadah di Israel waktu itu. Meskipun dia seorang penjajah, tentara penjajah, dia sering melakukan hal-hal yang baik. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, dia datang dengan segala kerendahan hati. Dia katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di dalam rumahku. Dia tahu dia hanya seorang penjajah. Dia bukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu bagi orang non-Yahudi itu najis buat orang Israel. Dia tahu itu posisinya penjajah. Dia tidak datang kepada Tuhan Yesus dengan mengandalkan hartanya dan berkata, Tuhan, aku sudah sering nyumbang di tempat-tempat ibadah. Meskipun aku seorang penjajah, tapi aku baik hati. Aku lakukan banyak hal untuk rumah ibadah. Aku banyak menyumbang orang. Sekarang giliran Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi, tolong saya. Oh enggak. Dia buang itu semua. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu siapa pribadi Yesus. Dia tahu dia sedang menghadap siapa. Itu yang pertama, dia datang dengan kerendahan hati. Seringkali kita tidak. Seringkali anak-anak Tuhan tidak datang dengan segala kerendahan hati. Bagaimana Tuhan mau terpesona sama kita? Ketika kita menghadapi masalah, kita berkata, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Sungguh-sungguh setia Tuhan. Yang sering nyumbang berkata, Tuhan, aku sudah lakukan banyak hal. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan gak mau tolong saya? Dia lupa dia menghadap siapa. Tapi perwira ini yang dikatakan orang kafir, orang non-Yahudi itu orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah. Dia penyembah berhala. Kebanyakan di Romawi itu penyembah berhala. Ketika dia berjumpa Yesus, dia tahu bertemu siapa. Dia katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di dalam rumah. Saudara yang kasih, banyak sekali saya bertemu orang-orang jalanan ya. Waktu dulu saya pelayanan itu, preman. Ketika saya injili, dia cuma ngomong, saya malu untuk masuk gereja. Saya orang berdosa. Saya orang kotor. Saya pernah masuk penjara berkali-kali. Gak mungkin Tuhan Yesus mau mengampuni saya. Saya cuma ngomong sama dia, kamu berdosa, baca orang, nyopet, jambret, kamu masuk penjara. Semua orang tahu dosamu. Semua orang tahu dosamu. Dan semua orang menghujat kamu. Orang jijik melihat kamu karena kelakuanmu. Tapi apakah engkau tahu apa dosamu? Kamu cuma melihat aku hamba Tuhan, saya berkhotbah. Tapi pernah melakukan dosa apa kamu tidak tahu? Itu perbedaannya. Seringkali, kadang-kadang pelayan Tuhan bersembunyi dengan jubah putihnya, dengan pelayanannya di depan banyak orang, padahal di dalam hidupnya menyembunyikan banyak dosa. Tapi ketika menghadapi masalah, dia berkata, Tuhan, aku setia. Aku sudah melakukan banyak hal. Kenapa Tuhan gak jawab doa-doa saya? Ketika saya ngomong seperti itu, mosok tuh. Iya. Setiap orang punya dosa. Cuma aku pinter-pinter aja nutupi dosaku. Kalau kita ngomong sama orang jalanan kan kita nggak bisa basa-basi ya saudara, supaya dia masuk. Cuma kenapa? Kadang orang-orang tuh berjubah putih karena pinter-pinter aja nutupi kesalahannya. Tapi kamu sudah dihakimi banyak orang. Dan yang cari Tuhan Yesus orang berdosa. Kebanyakan ketika mereka bertobat, mereka lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Ini loh saudara, seperti tentara Romawi ini, dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan. Poin yang kedua, saya tidak bisa lama-lama saudara, yaitu dia datang dengan iman, bukan iman yang biasa, tapi iman yang indah. Di situ dikatakan lagi selanjutnya ayat 8,
Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Iman yang tanpa syarat. Saudara, nenek saya dulu kalau ke dokter, kalau nggak disuntik dia nggak marah. Waduh, gak ke dokter, percuma bayar, gak gelem nyuntik. Dia pikir dengan suntikan itu pasti sembuh. Anak-anak Tuhan juga, ketika minta dukungan doa, dia tidak puas gak didemak-demak pendeta nih. Ya, gak dimak-mak ini, wah lewat telepon gak mandi. Kalau lewat telepon gak mantap, doa dari jauh gak mantap. Udah dipegang. Lek dipegang baru sembuh. Kalau nggak dipegang, aduh. Imannya tergantung telapak tangan pendetanya. Seringkali kita seperti itu ya. Seringkali kita seperti itu. Minta sarana. Tapi perwira Kapernaum ini katakan apa? Katakan sepatah kata saja. Gak usah ketemu hambaku. Pokok Yesus ngomong mesti mari. Nilai plusnya di mana, saudara? Bukan perkataannya dia, tapi cara pandangnya kepada Tuhan. Bagaimana dia memandang Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sangat berkuasa. Iman dengan cara pandang yang benar tentang Allah kita, itulah iman yang indah. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan seperti itu? Dengan cara pandang yang benar? Bukan cuma perkataan aku percaya Tuhan, aku percaya Engkau sembuhkan. Cenut-cenutan, aduh turun mana. Tapi iman dengan cara pandang yang benar ini yang membuat Tuhan Yesus terpesona. Katakan sepatah kata saja. Dia tahu pribadi Yesus yang sangat berkuasa. Dia tahu Yesus adalah Allah yang hidup, yang bisa melakukan apa saja. Waktu itu Tuhan Yesus belum disalib. Bagaimana bisa dia memandang Tuhan Yesus seperti itu? Ini yang membuat Tuhan Yesus kagum. Waktu itu Tuhan Yesus hanya anak tukang kayu, orang Nazaret. Masih manusia biasa. Tidak ada bedanya dengan dukun-dukun yang bisa menyembuhkan orang, setan yang pakai orang. Tapi perwira ini punya cara pandang yang berbeda. Gak perlu dadak dikei banyu sak gelas. Ngenteni didone dukunge cuk baru diminum. Anak Tuhan banyak loh yang kedukun. Banyak. Kesaksian dukun-dukun itu selalu bilang, orang Kristen banyak yang kesini. Saya kenal orang, saudara. Dia kalau mau jadi WL dulu ya, dia orangnya lumayan terkenal lah. Dia juga seorang penyanyi rohani, saya kenal baik. Kalau mau jadi WL, saudara, dia datang ke orang pintar dulu. Dia minta cencu, dia minta supaya diminta diisi. WL itu, saudara. Apakah dia bisa dikatakan hamba Tuhan dengan cara pandang yang benar? Banyak orang minta sarana sih. Ditumpang tangan disik, dikasih sapu tangan, dikasih apa. Tapi perwira ini sangat berbeda. Dia pandang Yesus sebagai pribadi yang berkuasa. Ngomong sepatah kata mesti mari. Itu perbedaannya. Tuhan Yesus terpesona dengan itu. Saudara dan saya tahu Tuhan Yesus sudah disalib, bangkit, naik ke surga, melakukan banyak mujizat. Seringkali kita punya cara pandang yang salah. Belajar dari perwira Kapernaum. Buat Tuhan terpesona. Punya cara iman yang indah. Iman yang luar biasa. Iman yang sanggup membuat Tuhan Yesus terpesona. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak anak Tuhan yang tidak punya iman seperti ini. Makanya sulit untuk menjangkau mujizat, untuk menjadi pribadi yang taat. Gak bisa. Bahkan perwira ini ngasih gambaran, aku seorang pimpinan. Kalau aku ngomong sama bawahanku, pergi dia pergi. Kalau aku ngomong sama prajuritku, lakukan ini, dia lakukan.
Dia menempatkan diri di bawah Tuhan Yesus jauh. Mujizat itu ada di dalam kendali Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan melakukan banyak mujizat untuk kita, kita masih tidak punya cara pandang yang benar terhadap Dia, kita akan seperti Kafarnaum. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, saudara. Satu kali ada seorang bapak-bapak datang ke saya. Dia pucat, diantar, saudara, tidak bisa jalan, untuk bergerak sakit. Dia pucat kesakitan. Dia cuma bilang, Bu Mimi tolong saya barusan divonis harus operasi. Dokter bilang usus saya muntir, satu-satunya jalan cuma operasi. Tapi saya tidak punya uang. Orang ini namanya Pak Pardi, saudara. Kemudian dia bukan orang yang kaya sehingga tidak mampu bayar uang operasi. Saya bilang begini, Pak, saya tidak bisa menyembuhkan Bapak, tetapi Tuhan Yesus bisa. Kalau Bapak percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, kita berdoa sama-sama. Dan orang ini bilang, iya saya percaya. Setelah dia bilang kita berdoa, dia berdoa. Kita berdoa sama-sama, Tuhan sembuhkan dia. Selesai berdoa, saya bilang, coba Pak berdiri. Dia dari yang tidak bisa bergerak langsung berdiri. Dia bisa gerak-gerak, saya suruh gerakkan badannya, perutnya masih sakit, dia gerak-gerakkan badannya. Mujizat terjadi saat itu juga, saudara. Saya katakan Yesus yang bisa menyembuhkan. Kalau Bapak percaya pasti sembuh. Hari ini sama, kalau saudara percaya Yesus sanggup, hamba Tuhan tidak bisa apa-apa, tapi Yesus bisa menjamah saudara, memulihkan saudara. Kita akan tunduk kepala, kita masuk dalam doa.